Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang ada di grup Herbal Bio Community. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya keluhan yang ada di bagian lutut, sakit di bagian lutut dan sampai ke pengapuran. Ya. Kenapa terjadi pengapuran? Ya, kenapa terjadi sakit di bagian lutut? Ya. Ada saraf yang posisinya di bagian lutut, ya. Saraf itu dia berfungsi untuk penghasil hormon pelumas untuk semua persendian, terutama untuk persendian di bagian lutut. Nah, pada saat saraf ini terganggu, maka pelumas yang ada di bagian lutut itu nanti lama kelamaan akan berkurang, Bahkan di suatu saat pelumasnya bisa sampai habis. Makanya nanti ya, bagi pasien-pasien yang punya pengapuran ya, yang masalah pengapuran, itu biasanya cirinya kalau kakinya diselonjorin ya, pada saat dia mau ditekuk, maka dia akan sakit hebat. Ya. Pada saat posisinya ditekuk, mau diselonjorin, kakinya akan sakit hebat luar biasa. Ya, makanya biasanya kalau medis itu ada istilah dia suntik hormon pelumas ya di bagian lututnya. Nah, karena berkurangnya pelumas itu ya, berkurangnya hormon itu, apalagi kalau dia sampai habis, maka itu sakitnya luar biasa. Ya, intinya tadi bahwa memang ada di sana saraf yang berfungsi dia penghasil hormon pelumas untuk lutut itu memang bermasalah, ya. Maka yang dibutuhkan sebenarnya di sana adalah kuatkan kembali saraf yang bermasalah, kuatkan kembali saraf yang udah lemah. Kalau saraf itu kembali kuat, maka dia suatu saat akan mengeluarkan pelumas lagi. Hanya itulah jalan satu-satunya cara biar yang punya keluhan pengapuran tulang bisa kembali sehat. Ya. Nah, maka biasanya kalau udah terjadi pengapuran di bagian lutut sampai ke telapak kaki itu juga biasanya sampai sakit. Ya, karena apa? Dengan bermasalahnya saraf di situ nanti, maka bagian saraf sampai ke telapak kaki juga akan bermasalah. Ya, maka kalau mau konsumsi produk PLM, berarti di sini dibutuhkan dua-duanya. Ya, dibutuhkan dua-duanya. Terutama di sini penguat saraf, nutrisi untuk saraf, yaitu MyCypress Capsule. Ya. Tapi sebelum dikasih MyCypress Capsule untuk kekuatan saraf lututnya, maka ditanya benar kondisi pasien ya. Karena ada beberapa penyakit yang tidak boleh diawali dengan kapsul, yaitu mah kronis, ya, liver, jantung, paru, tensi atau darah tinggi. Kalau salah satu penyakit ini ada, maka kapsul tidak boleh masuk di awal. Ya. Padahal untuk masalah saraf yang di lututnya, untuk pengapurannya sangat dibutuhkan kapsul. Ya, maka lihat nanti tingkat urgensinya. Ya, lihat juga betul-betul kondisi pasien. Kalau itu parah mahnya, kalau misalnya parah livernya, parah ada di jantung, parah di paru, parah juga tensinya, maka tidak boleh diawali dengan kapsul. Maka nanti pada saat masuk tetes, ya, teteslah untuk semua penyakit yang tadi. Nanti masalah sarafnya yang ada di lututnya, yang pengapurannya itu sedikit akan bertambah sakit. Karena apa? Di situ terjadi penyumbatan juga ya, dipecah ya. Tidak mungkin ya sarafnya itu bermasalah kalau tidak ada penyumbatan. Maka pada saat itu dipecah nanti, sementara saraf belum dikuatkan, maka dia akan lebih sakit. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, kecuali ya semua penyakit yang tadi mulai dari mah kronis, liver, jantung, paru, tensi tidak ada, atau sekalipun ada tapi tidak parah. Ya. Sekalipun ada tapi tidak parah, maka harus dikasih kapsul dulu sebelum tetes. Ya, maka caranya
sebelum masuk tetes konsumsi dulu 2 kapsul ya. 2 kapsul itu dimut sampai habis, dimut seperti permen. Ya, dimut seperti permen sampai habis. Ya, setelah itu jarak setengah jam kemudian baru dikasih 3 tetes. Ya. Nanti tetes itu sehari 2 kali, pagi dan malam. Tapi kapsulnya cukup sekali sehari. Ya, cukup sekali sehari. Diawali kapsul dulu, baru masuk tetes. Ya, kapan waktu yang terbaik? Kapan waktu yang terbaik untuk dikonsumsi, untuk hasil yang maksimal? Kalau pagi hari, ya, pagi hari sebelum dimut kapsulnya, maka jaraknya 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Ya, pilih yang terbaik. Boleh sebelum makan, boleh sesudah makan, yang penting jaraknya 2 jam. Mood pertama kapsul. Setelah itu tunggu jarak, ya, tunggu jarak minimal 30 menit baru diminum tetesnya. Ya, kalau malam hari, ya, kalau malam hari untuk waktu yang terbaik, untuk hasil yang paling maksimal, ya, 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan minumlah 3 tetes. Ya, jadi nanti 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Kapsulnya sekali sehari, tapi 2 kapsul. Ya, ini dosis pelan di awal. Dosis pelan di awal. Karena suatu saat akan dibutuhkan dosis, ya, dosis yang paling tepat. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam. Kapsulnya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Ya, tapi untuk di awal butuh dosis pelan, butuh penyesuaian dulu obat kita terhadap tubuh. Ya, dan untuk menjaga, mana tahu ada keluhan-keluhan yang lain selain dari pengapurannya. Ya, nanti airnya jangan lebih dari setengah gelas kopi, gelas kecil, ya. Jangan lebih dari setengah gelas. Airnya jangan lebih dari setengah gelas. Suhunya lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku. Ya, nanti diaduk dia pakai sendok plastik, jangan pakai sendok stainless. Ya, maka untuk sementara setiap penyakit pasti ada pantangannya. Sebelum sembuh, pantangan itu saya minta menjadi nomor 1. Ya, sebaik apapun obatnya, kalau pantangannya tidak dijaga, maka reaksi obatnya akan lambat. Maka kalau mau konsumsi yang dari PLM Jaya, ya, maka saya minta semua obat harus berhenti. Obat apapun itu. Ya, obat apapun itu, ya, harus berhenti dulu. Yang kedua, jangan konsumsi air es. Air dingin dari kulkas, makanan dingin dari kulkas jangan dikonsumsi. Yang ketiga, berhenti semua yang disebut dengan kacang-kacangan, sayur ijo-ijoan, jeroan, pete dan jengkol. Berhenti semua, ya. Karena akibat dari dari pengapuran tulangnya, ya, nanti akan menjadi di bagian pembuluh darah itu akan terjadi pengentalan darah. Ya, kalau udah terjadi nanti pengentalan darah, ya, sensitif dia menjadi asam urat. Ya, maka pantangan-pantangan yang tadi adalah menjadi nomor 1. Ya, karena apa? Biar nanti obatnya bereaksi dengan baik. Ya, satu hal yang diingat. Kalau, ya, ini harus diingat baik-baik. Kalau saraf penghasil olinya sudah mengeras, ya, di awal-awal bisa lebih sakit. Ya, di awal-awal. Karena apa? Untuk memasukkan kembali nutrisi ke sana. Kalau saraf itu udah mengeras, ya susah untuk dibuka. Ya, maka nanti lihat reaksinya. Ya, lihat reaksinya. Minimal 3 botol tetes, 3 botol kapsul. Kalau tidak muncul reaksi, apakah dia lebih sakit atau menjadi lebih enak? Berarti kalau habis 3 botol tetes, 3 botol kapsul, tidak usah diteruskan lagi. Biasanya kalau ada ridho di botol pertama tetes, di botol pertama kapsul, itu reaksi itu sudah muncul. Kalau sarafnya belum mengeras, ya, belum mengeras sarafnya, maka pada saat konsumsi obat kita di hari kedua dan hari ketiga itu udah mulai lebih baik. Tapi kalau sarafnya mengeras, maka di awal bisa lebih sakit. Ya, jangan khawatir,
berarti obatnya mampu bereaksi dengan baik. Dan yang sakitnya pasti di titik di mana saraf yang lemahnya. Ya, pasti di bagian lututnya, tidak akan di bagian yang lain. Itu ciri berarti bahwa obat itu berproses dengan baik di tempat di mana saraf bermasalah. Ya, itulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang di grup Herbal Bio Community untuk menangani pasien-pasien yang bermasalah di lutut, sakit di lutut, bahkan yang sampai ke pengapuran. Oke, nanti di lain kesempatan kita akan kasih video-video penyakit yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.